Oke, sekarang kita coba bahas soal PM dari TO ke-10-nya Inten ya, buat persiapan UTBK 2026. Teks 1 di sini tentang kecepatan jarak sama waktu ya. Ada kecepatannya 30 terlambat 10 menit, kalau kecepatannya 50 6 menit sebelumnya sudah nyampe. Yang pertama, jarak antara rumah Musin dengan sekolahnya. Waktu tempuh aslinya ini masih belum tahu ya. Kalian bisa manfaatkan konsep jarak, ingat ya dengan kecepatan berapapun jaraknya bakalan tetap. Jadi jarak buat kecepatan yang 30 ini bakalan tetap sama dengan jarak yang kecepatannya 50. Kita tahu jarak itu adalah kecepatan kali waktu itu kan ya. Kalau misalkan di sini kecepatannya 30, normal waktunya T, maka katanya di sini terlambat 10 menit, berarti waktunya molor alias T-nya nambah 10 kayak gini. Sama dengan kalau kecepatannya 50, 6 menit sebelumnya berarti waktunya dikurangin sama 6 kayak gini. Sehingga kalian tinggal sederhanakan aja, nolnya bisa kita coret, ini kali masuk 3T tambah 30 sama dengan 5T min 30. Pindah ruas berarti ini jadi 60, 5T min 3T jadi 2T, dapat T-nya adalah 30 menit. Jadi waktu tempuh normalnya 30 menit. Sekarang yang diminta jaraknya kalian ambil aja salah satu ya, jarak misalkan kalian ngambil yang ini tuh boleh ya. Berarti S-nya itu sama dengan tinggal 30 gitu kan ya, dikalikan sama T tambah 10, berarti normalnya 30 tambah 10 jadi 40. Ingat, satuan di sini adalah menit ya, karena di sini satuan kecepatannya kilometer per jam. Berarti ini ubah ke jam ya, bagi dengan 60. Sederhanakan aja ini kecoret. Berarti 30 bagi 6, 5 kali 4 jadinya 20 ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Lalu yang nomor 2, jam masuk di sekolah Muhsin. Nah, waktu tempuhnya di sini sudah kita peroleh tadi ya, waktunya adalah 30 menit. Mulai berangkatnya 6.15, tinggal tambahkan aja ya. 6.45 ya. Berarti ini harusnya 45 jawabannya yang A. Kecepatan yang harus Muhsin tempuh agar tiba tepat waktu. Nah, waktu tempuhnya di sini kan normalnya 30 gitu kan ya. Yang dimintalah kecepatannya, ya berarti V itu kan sama dengan S per T kayak gini. S-nya jaraknya, di sini jaraknya sudah kita cari juga 20. Kita bagi sama waktu normalnya 30. Tapi di sini hati-hati ya, 30-nya ini dalam bentuk menit. Nih kalian tinggal ubah aja ke bentuk jam. 30 itu kan setengah jam ya. Berarti kita dapatnya adalah 40 kilometer per jam. Berarti ini satuannya kilometer per jam 40. Lalu untuk soal yang keempat, kecepatan yang harus Musin tempuh 45. Oh, langsung kejawab dari soal nomor 3 ya. Berarti ini pasti salah karena harusnya 40. Jika mengendarai dengan kecepatan 48, maka dia tiba 5 menit sebelum. Nah, ini kecepatan waktunya di sini kita akan mencari waktu ya untuk soal nomor 4. Berarti waktu itu kan sama kayak S per V ya, S bagi V, jaraknya itu sudah fix 20, saat kecepatannya di sini 48, karena di sini satuannya jam, lalu di sini menit gitu ya, untuk, telatnya atau masuknya lebih awal, berarti kita ubah untuk 48-nya ini ke dalam bentuk jam juga ya, ke dalam bentuk menit maksudnya ya. Berarti dari sini 48 kita bagi sama 60 alias kalikan 60 di atas seperti ini. Tinggal sederhanakan 6 kalikan ini kan 12 ya, 12 jadi 4, 100 bagi 4 dapatnya adalah 25 ya. Karena di sini normalnya 30 menit ya, kan di sini kan 25 berarti sisa 5 menit, berarti 5 menit sebelumnya sudah masuk, berarti ini benar ya. Mengendarai mobil dengan kecepatan 32 ini masih sama ya, berarti T-nya ini sama dengan 20 per 32 kalian kalikan sama 60. Sederhanakan 32 berarti ini 22, ini 3, ini dapatnya berapa bagi 4 ya, 4 dapatnya berapa, 32, 16, 8. Oh ini nggak bisa nggak sih? Ini 8 dapat berapa kalau misalkan dihitung? Ini masalahnya ada 3, 20 kali 60, ini kalau misalnya kita bagi 2, ini kan jadi 10. Ini jadi 30 kita bagi berapa tadi, 4, 8. Ini bagi lagi jadi 5, bagi lagi jadi berapa, 30 bagi 2, 15 ya. Oh ini nggak bulat nggak sih? Ini nggak bulat ya, berarti ini pasti salah ya, pasti ada koma. Lalu di soal selanjutnya ada teks 2 ya. Teks 2 ini mungkin kita baca dulu. Terdapat kotak nomor 1 sampai 12. Kotak tersebut diisi kelereng biru sama hijau. Pertama diisi 1 biru, yang kedua 2 hijau, yang ketiga 4 biru. Oh, selang-seling ya, 8 ini dan seterusnya.
Karena kalau misalkan kalian ketemu bentuk barisan atau deret bentuk seperti ini, lalu banyak teks kayak gini, mending lebih baik kalian list ya teman. Jadi list itu nggak masalah dengan catatan di sini nggak terlalu banyak ya. Jadi yang pertama ini mungkin kita list aja, datanya ya. Yang pertama diisi satu biru, ini satu biru ya, lalu berikutnya ada 2 hijau, ini 2 hijau, lalu berikutnya 4 biru, ini selalu dikali 2 ya, 4 biru, berarti berikutnya pasti kali 2 8 hijau, ini selangsing juga, berarti pasti 16 biru kayak gini. Ini kalian tinggal urutkan, gampang kok teman-teman untuk urutkan, ini 32 hijau kayak gini. Berikutnya pasti berapa? 32, 64 biru, 128 hijau, kali 2 aja terus, 2, 5, 6 biru, berapa? 5, 1, 2 hijau, lalu 10, 2, 4 biru, sama 24, 8 hijau. Nah, ini kalau misalnya kita list ya. Yang pertama dari sini HN menyatakan banyak kelereng hijau, berarti fokusnya ada di kelereng hijau-hijau ini doang ya, yang hijau ini, sama bentuk yang hijau-hijau ini lah pokoknya. Nah, selanjutnya ini akan diminta bentuk formulanya. Kalau kalian ketemu seperti ini, apalagi bentuk N-nya beda-beda, mending kalian cekin guys. Jadi bentuknya nih N sama dengan 1, ini sudah ganjil, sudah nggak mungkin ya. Kalau misalkan di sini N, nanti ke gap sama bentuk sini, berarti ini sudah enggak, ini sudah enggak. Ini 246, nih yang pertama kalau misalkan N-nya 2, masukkan ke sini 2 pangkat 1, 2 cocok ya. 2 pangkat 4 min 1 itu kan 3, 2 pangkat 3, 8 cocok. Ini kayaknya ini sudah benar ya, berarti jawabannya C. Kalian bisa cek untuk yang lainnya ya. Nih tinggal masukkan aja angkanya. Yang keenam, banyaknya kelereng biru pada kotak 9 adalah berapa? Nah, ini enaknya guys. Jadi kalau misalnya kalian ngelis kayak gini langsung bisa ngejawab untuk pertanyaan kayak gini ya, tipe-tipe langsung dapat nilainya. Yang ke-9 ini 6, 7, 8, 9 nih yang ke-9 ya. Berarti di sini harusnya bentuk yang ke-9 tuh 2, 5, 6, berarti ini salah ya. Banyak kelereng hijau pada kotak ke-6. Kotak ke-6 ini kelereng hijau berarti 32, berarti ini langsung benar nih. Selisih kelereng hijau di kotak ke-8, kotak ke-8 itu berarti yang mana? Hijau berarti dari sini yang ini ya. Berarti 5, ini kalau kita hitung 5, 1, 2. Dengan kelereng biru di kotak ke-7, ini kotak ke-7 yang ini nih, biru dikurangin sama 64. Berarti normalnya berapa? Ya jelas pasti salah ya. Ini 512 dikurangin 64 itu berapa? Enggak 128 juga. Ini benar ya? Kotak ke-8, oh kotak ke berapa tadi? Bentar, bentar, ini yang salah kayaknya. Kotak ke-8 mana? Oh 8 mana? 678 ini bukan 512 ya. 512 itu yang 8 itu ada di sini. Ini 8 di sini, 128 dikurangin kotak ketujuhnya ada di sini nih, 64 kayak gini. Oh berarti enggak, pasti selisihnya bukan 128, ini pasti salah ya. Selisih jumlah 3 kotak terakhir warna biru gitu ya, yang warna biru mungkin kita hitung aja ya. 3 warna biru berarti ini 10, 24 ditambah 256 ditambah sama 64 kayak gini. Kita kurangin sama 3 kotak pertama hijau, yang hijau 3 kotak pertama berarti 2 tambah 8 tambah 32 kayak gini. Berarti ini kalau kita tambah 42 ya. 42 berarti dari sini kalau kalian nggak mau ngitung kalian tinggal hitung angka satuannya aja guys. Jadi di sini 4 kan ya. 4 tambah 6 10, di sini kan jadi 14 ya. Berarti angka belakangnya 4 dikurangin 2, cari aja angka belakangnya 2. Pasti jawabannya yang D. Atau hitung manual ya. Ini angkanya juga nggak terlalu gede. Terus yang berikutnya tiap kotak mulai dari 12, 12 itu yang ini ya. Kotak diberi nomor 1 kuning dimulai dari 10. Oh, di sini kelereng kuning. 10 dengan beda 2 jumlah kelereng. Oh, berarti dari sini nih. Tiap ini ditambah di sini mulai dari 12 ini tambah 10 katanya berarti beda 2, 12, 14, 16, 18, 20. Di sini ada 22 sama 24 ini. Yang diminta jumlah kelereng di kotak kelima itu yang ini ya, sama kotak ke-6 ini nih. Tinggal kalian tambah aja 16 tambah 32 ini yang bawah dulu ya. Berarti kalau kita tambah yang atas kita dapat 46, kalian tambah aja yang bawah 48 kayak gini. Berarti 94 ya, 94 jawabannya yang B. Lalu kita beralih ke ini sudah selesai benar ya. Kita beralih ke teks yang ketiga. Nih, wah ada panjang nih langsung kita ke ilustrasi aja ya guys ya. Di sini ada tingginya 6 nih lampu katanya ya. Dipasang berikutnya sisi bayangan ini juga ada bayangannya. P pada lantai tepat di
Q. Oh, berarti di sini cermin PQ terhadap sini jarak P dan Q-nya adalah 10. Kalian sebenarnya tinggal lihat dari ilustrasi ya kalau misalkan males baca dari atas ini ya. Kirana berdiri di garis PQ sehingga bayangan kepala oleh sinar lampu tepat di Q. Jadi kalau misalkan ini kita arahkan bentuk lampunya itu bentuknya kira-kira kayak gini. Nah, kayak gini nih. Ini tepat ke sini. Nah, setelah bayangannya. Lalu tinggi Kirana di sini 180 cm, lainnya meter ya, ubah ke meter berarti tinggi sini itu adalah 1,8. Yang diminta jarak dia dari titik Q dari sini ke sini. Ya, sebenarnya kalian tinggal bikin segitiga, ini kan kesebangunan ya. Yang diminta dari sini ke sini. Berarti pakai kesebangunan yang X yang kecil sini itu kan X bandingannya sama yang mana? Bandingannya sama full ke sini berarti 10 sama dengan yang kecil 1,8 kita bandingkan sama 6 gini. Berarti X-nya 10 kali ini 18 bagi 6 dapatnya adalah 3. Berarti jaraknya adalah 3 meter. 3 meter benar ya. Di soal selanjutnya nih masih teks yang sama. Ayu dan tinggi badan 180 berdiri di tengah dengan garis PQ panjang Ayu oleh sinar. Oh, ini ada di tengah-tengah ya. Jadi misalkan Ayunya itu ada di sini nih. Sehingga kalau misalkan disorot lampu kira-kira kayak gini. Nah, bentuknya bakalan seperti ini. Jadi segitiganya kali ini agak kedepanan kayak gini ya. Nah, sekarang ini kan tengah-tengah berarti dari sini ke sini ini 5. Yang diminta adalah panjang bayangan Ayu, berarti dari sini ke sini nih, X namakan aja ke sini. Tingginya nih masih sama ya, 1,8, berarti perbandingannya masih sama. X bandingnya sama berapa? Kalau X kan ke sini ya, bandingnya hati-hati, ini full ke sini berarti X tambah 5 kayak gini. Sama dengan yang kecil 1,8 kita bandingkan sama 6. Ini kalian bisa sederhanakan ya. Ini kalau misalnya kita coret, ini kalikan 10 atas bawah 18 bagi 6 berarti dapatnya 3/10 ya. Jadi ini dapatnya 3/10 kayak gini. Kali silang berarti 10x sama dengan 3x tambah 15 berarti 7x sama dengan 15. X-nya dapatnya 15/7. 15/7 jawabannya yang B. Di soal selanjutnya, sebuah hiasan didekorasi digantungan oleh tali sepanjang 1 meter. Hiasannya yang ini kalau ilustrasi ya. Tali terpasang C pada LR dengan jarak CL-nya di sini C-nya di mana? Oh, C-nya pasti di sini ya. Ini C, CL-nya katanya 4. Lalu kemudian lampu turunkan sejauh X meter. Pada posisi baru ini bayang hiasan berada di cermin ketinggian 3,5. Jadi ini saat kita turunkan, ini bentuknya misalkan diturunkan ke sini, lalu kita gambarkan kira-kira bakalan kayak gini nih. Nah, bakalan seperti ini gambarannya ya. Nah, sekarang katanya posisi baru ini di cermin ketinggian 3,5. Nah, masalahnya nih cermin ya. Kalau cermin itu nggak ngepas di sini ya guys. Jadi cermin itu kayak jarak titik awal dengan cermin kan jaraknya harus sama. Ini harusnya jaraknya tuh ke sini ya. Ini ke sini. Nah, bentuknya kayak gini nih gambarannya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan tuh bentuknya tuh tembus ke sini guys. Jadi kalau misalnya kita gambar ulang aja dah. Ini bentuknya bakal seperti ini. Ini kita gambar untuk ininya dulu. Nah, kayak gini. Ini pertama ada hiasan. Ini hiasannya anggaplah digantung seperti ini. Digantung kayak gini. Terus ininya diturunkan ke sini nih. Berarti nanti bentuk gambarannya itu bakalan kayak gini guys. Jadi kalau misalnya kita gambarkan itu bakalan tembus ya. Soalnya itu kan bentuknya cermin ya. Jarak cermin ke bayangan itu kan harus sama. Nggak ke sini. Nah, bentuknya bakalan kayak gini guys. Jadi segitiganya yang diambil itu kalian harus tarik ke sini nih. Nah, kira-kira bentuknya bakalan kayak ini. Jadi bentuk tinggi dari sini yang dimaksud bukan yang sebelah sininya ya guys. Jadi soalnya jarak dari ini itu kan kehitung ya kalau kita bercermin tuh konsep dari cermin itu jarak cermin ke aslinya sama bayangannya tuh harus sama. Berarti dari sini ini tinggi dari sini nih. Nah, tinggi dari sini ke sini ini kalau kita gambarkan ke sini katanya diketahui adalah 3,5 kayak gini. Sehingga kalau misalkan dari sini itu kan misalkan diturunkan sejauh X tadi, di sini 1. Berarti sisanya itu berapa? Kalau misalkan di sini adalah 3,5, berarti sisanya sini ke sini kan 2,5 karena panjangnya sini kan 6 ya. Berarti dari sini pasti 2,5 min X yang sebelah sini. Sehingga kalau misalnya kita manfaatkan konsep dari kesebangunan, di sini kan 1 ya. Ini 1, di sini 3,5. Otomatis sisanya yang sebelah sini nih. Yang sebelah sini, ini kan kita bikin aja garis tinggi seperti ini. Berarti sininya berapa? Ini 1, ini 3,5, 4,5, di sini pasti 1,5 kayak gini. Nah, kita gunakan konsep kesebangunan segitiga yang gede ini, segitiga yang gede yang ke sini gitu ya, sama segitiga yang kecil ke sini nih. Nih, ini kan sebangun.
Sehingga kalau kita pakai perbandingan gitu ya, berarti yang 2,5 min X bandingannya itu kan sama dengan 1,5 kayak gini. Sama dengan berarti yang ini kan yang besar duluan ya, yang besar ke sini. Ingat ya, panjangnya dari sini ke sini otomatis 6 karena sini ke sini 4 ya, totalnya kan 10. Berarti jarak sini ke sini harus sama 6 juga. Berarti totalnya 6, 6, 12 ditambah 4 berarti dapatnya 16. Kita bagi sama berapa? Bagi sama 12 kayak gini. Kita sederhanakan bentuk yang dari sini sama-sama bagi 4 berarti 4/3. Kalikan aja ya, berarti ini kita dapatnya berapa kalau kita kalikan 3 kali 2,5 berarti dapatnya 7,5 dikurangin 3x sama dengan 436 ya. Berarti di sini 3x-nya sama dengan 1,5. X-nya berarti berapa? 0,5 ya. Berarti ini harus turun 0,5 meter. Jawabannya yang B. Di soal selanjutnya, Kirana berada pada peki sehingga ujung bayangan keduanya oleh pantulan ini pandang kedua ya. Nah, selain bayangan oleh sinar langsung lampu, tiap benda juga mempunyai bayangan oleh pantulan sinar dari cermin. Oh, dari sini tuh ada cerminnya, guys. Jadi kalian gambar ulang aja ya. Misal kita gambarkan agak lebar ke sini sampai sini. Nah, kayak gini misal ya. Lalu di sini kita gambarkan misalkan di sini adalah cerminnya, ini cerminnya ya. Nah, sekarang Kirananya itu berdiri di sini nih. Ini Kirana berdiri di sini. Sini ya. Jaraknya masih belum tahu ya. Misalkan ada Kirana ke sini. Jadi kalau misalkan lampunya di sini, ini kan lampu awal ya. Nah, berarti bayangan lampunya ada di sini. Pantulannya katanya ini L-aksen sini. Pantulannya tuh dari yang kedua itu dari bayangan. Berarti kalau misalkan kita gambarkan gambarannya tuh kayak gini, guys. Jadi bentuknya oh ini harus ke P katanya ya. Berarti tinggi Kirananya ini kita tinggikan ya. Ini tinggi Kirananya. Nah, kita hapus dulu. Aduh, bentar ya. Ini yang Kirananya ini kita tinggikan aja ke sini. Nah, ini anggapannya Kirananya itu yang hitam ini ya. Nah, sekarang panjangnya di sini untuk tingginya 1,8. Ini segitiga yang kalian gunakan adalah segitiga yang ini ya, guys. Jadi bentuk dari yang ke sini nih. Sekarang kalian perhatikan yang diminta adalah jarak dia dari P. P-nya tuh ada di sini. Ini kalian misalkan aja ke sini X. Ingat totalnya berarti dari sini ke sini. Ini kan dari awalnya 10. Berarti ke sini juga 10 harus sama. Berarti 20 kayak gini. Tingginya 1,8. Dari sini katanya dapat 6. Tinggal pakai perbandingan biasa ya. Berarti X kita bandingkan sama totalnya 20 sama dengan 1,8 kita bandingkan sama 6. Berarti X-nya berapa, guys? 18, 36 bagi 6 ketemunya adalah 6 ya. Jawabannya yang A. Lalu di soal selanjutnya ada teks yang keempat ya. Rombongan klub setingkat terdiri dari 8 laki-laki. Di sini yang diketahui ada 8 laki-laki sama 4 perempuan kayak gini. Kegiatan akan membawa 3 bendera merah putih klub sama kota. Lalu dipilih pengurus, langsung kita ke pertanyaannya guys. Banyak cara terpilihnya 3 pembawa bendera dengan pembawa bendera merah putih adalah perempuan. Ini kalau misalkan banyak cara kalian pakai filling slot aja. Nomor 13. Yang diminta di sini kan bawanya adalah merah putih, klub sama kota. Ya berarti ada 3 slot kayak gini. Merah putih, klub gitu ya. Klub sama kota kayak gini. Nah, syarat utamanya di sini adalah pembawa bendera merah putih harus perempuan. Berarti yang ini nih harus perempuan. Perempuannya ada 4, berarti di sini 4 kemungkinan. Yang ini kan bebas ya, mau perempuan mau laki-laki, 1 sudah kepilih di sini. Totalnya ada 12, berarti berkurang 1 jadi 11. 1 lagi kepake berarti berkurang lagi jadi 10. Kalian tinggal kali aja ya, berarti dapatnya 4, 40. Jawabannya yang C ya. Lalu soal selanjutnya, jika tengah rombongan berhenti dipilih 3 orang beli minuman, peluang terpilihnya laki-laki ini peluang ya. Oh, memilih langsung berarti urutan nggak diperhatikan ya. Untuk nomor ke-14 ini dipilih katanya 3 orang dan ketiga-tiganya laki-laki ya. Peluang itu NA per NS, NA-nya gitu ya. NA-nya di sini kan 3 laki-laki dipilih dari berapa laki-lakinya? Dari 8. Ya kalau misalkan 3 dipilih dari 8 pakai kombinasi guys. Jadi berarti 8 tanpa memperhatikan urutan. Nih C3 dibagi berarti kalau NS-nya full ya dari ada berapa orang 12 dipilih 3 kayak gini. Tinggal kalian hitung guys. Berarti dari sini 8 faktorial tuh ngitung kombinasi cepatnya gini ya. Ini 8 ya 8 urutkan 8 kali 7 kali 6 kayak gini. Ini kan dikurangin 8 min 3 5. Nah, ini mentok sampai 6-nya guys. Soalnya 5 faktorialnya kecoret. Yang bawah kan sisa 3 faktorial. 3 kali 2 ini kali 1 ini 6-nya kecoret kayak gini. Dibagi sama yang bawah caranya sama ini guys. Berarti 12 kali 11 kayak gini kali
10 gini. Nih sampai 3 di sini sesuai, soalnya 12 min 3 itu kan 9 ya, 9-nya kecoret. Dibagi 3 faktorial kan 3 kali 2, 6. Berarti di sini kita coret dapatnya adalah 2 ya. Sekarang kalian sederhanakan aja, berarti ini main coret-coret aja ya. Di sini kita coret jadi 4, kita coret lagi ini 5, ini jadi 2 kan ya. Bawah dapatnya pasti 55, yang atas ini 2 kali 7, 14. Benar 14 ya? Ini 14. Berarti kita dapat 14/55. Lalu di soal selanjutnya, jika di tengah jalan rombongan berhenti dipilih 3 orang, ini masih sama dipilih juga ya, peluang terpilihnya 1 laki 2 oh ini cuma ke ini ya, kepisah ya. Jadi yang ke-15 di sini yang diminta adalah peluangnya terpilihnya 1 laki-laki sama 2 perempuan, atau ini ya, atau ketiganya adalah perempuan. Peluang masih sama ya, A per NS. 1 laki-laki ini masih dipilih dari 8, berarti 8C1, dan kali ya 2 perempuan dipilih dari berapa perempuannya? Dari 4 ya, ini 4. Atau tambah dan kali, berarti di sini 3 perempuan dipilih dari berapa perempuannya? 4 ini. Jangan lupa karena ini peluang per NS sih guys. Jadi di sini NS-nya full, kita milihnya berapa? Milihnya kan 3 ya, dari berapa totalnya? Dari 12. Tinggal hitung, ini cepatnya kayak yang tadi ya, 8C1 berarti 8 dikalikan 4C2 itu langsung kita hitung ya, 4 kali 3 bagi 2 berarti dapatnya 6, tambah 4C3 itu pasti 4 dibagi dengan, nah ini yang 12C3 nih langsung kita lihat dari sini ya guys. Jadi tadi katanya 6, berarti sisanya pasti 2 kali berapa tadi ya, kali 11 kali 10 kayak gini ya. Yang atas kalau kita hitung berarti kita dapatnya berapa? 48 tambah 2, 52 ya, 52 kita bagi sama 2 kali 11 kali 10 baru kita orat-oret ya. Ini bagi 2, ini bagi 2 lagi berarti sisa 5, ini bagi 2 berarti 13 ya, benar ya? 26, 13 benar ya, 13/55 ya, 13/55 jawabannya yang E. Dan soal yang ke-16, peluang terpilihnya ketua dan kepala humas laki-laki serta bendahara sekretaris. Oh, di sini ada syarat nih, kalian harus pakai filling slot ya, guys. Jadi di sini kita coba pakai merah aja. Berarti di sini ada berapa pengurusnya ya? Ini ada ketua, bendahara, sekre, sama humas ya. Berarti kita dapat nih pakai filling slot aja kayak gini ya. Ini ketua, bendahara, sekre, sama humas kayak gini. Nah, yang diminta ini peluang masih NA per NS ya. Berarti dari sini yang diminta adalah ketuanya itu harus laki-laki, ini harus laki-laki. Terus di sini humasnya juga laki-laki katanya ya. Lalu sekre sama bendaharanya harus beda jenis kelamin ya. Berarti kalau bendaharanya laki-laki, sekrenya perempuan. Ada 2 kemungkinan. Berarti di sini kalau bendaharanya perempuan, sekrenya laki-laki kayak gini. Nah, ini kalian tinggal isi pakai filling slot, guys. Jadi isinya tuh gimana? Pertama di sini untuk yang atas dulu, ini laki-laki di sini kan ada berapa laki dan 8 gitu ya, berarti isi humasnya berarti sisa 7, bendaharanya laki-laki berarti sisa 6, yang ini kan perempuan ya berarti 4, tinggal kalian kalikan aja guys. Jadi dari sini laki-laki ini sama ya, 8, 7, 6 kali 4, ini sama persis tinggal kalikan 2 aja. Berarti ini untuk yang NA-nya ya, berarti NA dari sini peluang kan NA per NS, berarti ini langsung 2 dikalikan ini, 8 kali 4 kali 6 kali 7 gini. Dibagi NS-nya gimana? NS kan ini bebas ya, NS ya. Berarti totalnya ada berapa? Totalnya ada 12, berarti ketuanya bisa 12, 11, 10, sama 9. Ini bebas kalau misalkan NS-nya. Berarti ini 12 kali 11 kali 10 sama kali 9. Tinggal kalian main coret-coret aja guys. Jadi 12 ini berarti 12 kita coret sama 6 kali 2 ya. Lalu 8 di sini atau 4 aja deh. 4 kita coret sama sini sisa 5. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Berarti yang atas di sini kita dapatnya sisa berapa di sini? Ini 2 tadi ya. 2 yang atas pasti 2, 7, 5, 6, 1, 1, 2 ya. Berarti yang ada 1, 1, 2 pasti cuma yang C ya. Ini 1, 1, 2 per bawahnya pasti 4, 9, 5. Nggak usah dihitung ya. Jawabannya pasti yang C. Oke, selanjutnya ada teks 5. Ini harusnya jadi teks terakhir ya. Sebenarnya di sini kalian langsung lihat ilustrasinya nggak masalah ya. Intinya di sini akan dibikin anak tangga, ada 2 pilihan ya, 8 atau 6. Lalu dikasih ubin ukurannya ada, lebar dari tangganya dikasih tahu, untuk tinggi dari ininya ada, lalu dikasih tan ya. Nih kalian langsung ke bentuk ilustrasinya. Nih langsung ke bentuk soalnya aja langsung di sini. Jika dibuat 6 anak tangga, lebar anak tangganya 30 sama tingginya 25. Lebar sama tinggi itu H sama W ini yang dimaksud ya.
Kalau dibikin 6, ini kalian perhatikan di sini, berarti ini tinggi di sini itu kan ada 6 biji gitu kan ya, berarti tinggi totalnya di sini 1,5. Sehingga hanya itu kalian bisa tinggal cari, di sini meter, satuannya di sini senti semua, kalian tinggal ubah ke senti, 150 kalian bagi sama 6. Dapatnya berapa? 150 berarti kita dapatnya adalah 25 ya. Berarti tinggi anak tangganya 25 ini bener yang ini ya. Nah sekarang lebarnya W ini. Kalian manfaatkan aja konsep tangannya sudah dikasih. Ini kalau tetanya di sini sifat sudut berarti ada teta di sini ya. Dari segitiga kecil ini kita dapatkan tangan teta itu kan sama dengan desa depannya H, sampingnya ada W. Tangan tetanya diketahui 5/6. Sama dengan hanya sudah tahu ya yaitu 25. Nih 25 ya dibagi sama W gini. Tinggal kalian sederhanakan nih 5 berarti ini 1 berarti W-nya kita dapat adalah berapa? 30 ya. Berarti W 30 tingginya 25 berarti pernyataan pertama di sini benar ya. Jika dibuat 6 anak tangga ukuran ubin keramik dapat menutup penuh permukaan pijakan. Pijakan berarti kalau kita gambarkan bentuk dari tangganya tuh kayak gini guys. Ini kita coba ilustrasi dulu bentuk dari tangganya. Jadi kalian gambar kira-kira nah seperti ini. Nah, bentuk dari tangganya tuh kayak gini guys. Jadi ini pijakannya ya. Nah, sekarang apakah 30 ini akan nutup? Jadi pertama W-nya kan kita dapat di sini 30 tadi. Sementara untuk lebar tangganya ini ada 1,2 alias 120. Jadi kalau 120 nih 30 kalian bagi aja jadi berapa? Jadi 4 bagian ya. 1 2 3 4 30 30 30 30 30 30 ini ngepas ya. Jadi ngepas berarti ini juga cukup ya. Lalu yang berikutnya banyak ubin yang diperlukan untuk membuat permukaan 8 buah anak tangga adalah berarti full. Jadi bukan cuma pijakannya yang dikasih ubin nanti sama ininya juga guys. Jadi sama kayak yang ini yang kayak depannya ini juga dikasih ubin nantinya ya. Berarti yang kita hitung karena ini total ini sebenarnya kalian nggak usah nyari satu-satu ya karena kalau misalkan di sini kita nyari yang bentuk lebarnya sini, ini kalau ditotalkan ada berapa? Meskipun ada 8, ada 6 itu sama aja guys. Berarti ini totalnya itu sama kayak panjang dari sini ke sini nih. Kita butuh A-nya, cari dulu A-nya. Nih tangan gunakan tangan lagi ya. Tangan teta sama dengan 1,5 ubah ke senti aja 150 per A kayak gini. Tangan tetanya ada 5/6 sama dengan 150 per A. Jadi kita dapat A-nya berapa? Ini 30, 180 ya. Berarti ini jadinya A-nya dapat 180. Berarti total ya, total dari lebar dari ininya, dari tangganya, itu kan kalau ditotal nih meskipun ada sebanyak 8 itu kan sama kayak total sini. Berarti kalau kita hitung dari bentuknya, itu ukurannya untuk lebarnya dulu ya. Lebar untuk yang pijakannya, ini yang pijakan dulu ya, yang pijakan berarti ini sama aja dengan berapa? 180 kita kalikan sama untuk lebar dari ininya, lebar dari tangganya 120 kayak gini. Sementara yang bawah sini, ini apa namanya ini? Ini yang ngadep ke sini, ini kan juga di keramik ya. Nah, sini kan H gitu ya, hanya ke sini. Ini kan sama kalau di total sebanyak 8 tuh sama kayak ke sini nih. Berarti sekarang ini yang tegak lah anggapannya, ini yang tegak. Itu kan berarti sebanyak 150 dikalikan sama lebar dari tangganya 120. Ini 120 kayak ini. Nah, ini kalian tinggal tambah aja, guys. Nah, sekarang habis ditambah diapakan? Kalian bagi sama keramiknya kan ukuran 30 30. Jadi ini kalian habis itu setelah ditambah gitu ya. Ini kita hitung aja. Berarti kita bagi sama 30 30. Nih berarti kalau kita hitung berapa? 120 kita keluarkan aja ya. 180 tambah 150 kayak gini. Dibagi sama 30 kali 30. Ini sederhanakan berarti sisa 4 gitu kan ya. Lalu ini sebenarnya bisa disederhanakan ya 30 ini sisanya berapa? Kalau dibagi 30 berarti 6. Kita bagi 30 berarti 5. Berarti dapatnya berapa? 4 ya totalnya. Berarti totalnya keseluruhan ada 4. Ini 200 kegedean ya, berarti pasti salah ya. Lalu di soal selanjutnya ini masih teks yang sama ya. Berdasarkan keterangan nilai A, oh A tadi sudah kita cari langsung A-nya 180 ya. A-nya 180 alias 1,8 meter langsung dapat jawabannya yang A ya untuk yang soal ke-18. Lalu lanjut ke soal 19 pada ubin satu lusin. Tidak jika milik gedung berencana masang 6 tangga yang tentunya banyak minimal ubin yang dibeli adalah berapa banyak ubin ya. Nah ini sama kayak yang tadi guys. Jadi kalau misalkan kita punyanya, ini kan tadi kita sudah nyari sebenarnya ya di soal ini ya.
berapapun ini tangganya itu ya, berapapun tangganya ya, tangga mau 6 atau 8 kan totalnya masih sama. Kita butuhnya adalah 44 ubin, guys. Jadi dari sini itu langsung kejawab juga 44 ubin. Karena yang diminta dalam lusin berarti kira-kira 44 ubin itu berapa lusin? Pasti kita butuhnya 4 lusin, guys. Kalau 3 itu kan kurang ya, tapi kalau meskipun 4 lusin lebih nggak apa-apa, guys. Jadi belinya kan lusinan. Berarti di sini jawab langsung jawabannya yang C ya. Jadi soal pertama lama tadi, tapi langsung ngejawab soal-soal berikutnya. Oke, soal terakhir ya. Berarti ini teksnya masih sama. Jika harganya di sini sudah dikasih tahu milik gedung berencana masang 6 anak tangga pengeluaran minimal. Nah, ini sama guys, mau masangnya tuh 6 8 ya, yang dibutuhkan tadi 44 alias kita belinya tadi sudah diketahui di soal sebelumnya adalah 4 lusin ya, harus beli 4 lusin ya, mau 6 mau ini kan ukurannya bakalan tetap sama. Berarti ya tinggal 4 kalikan 200.000 ya. Jadi kalian nggak usah hitung lagi, berarti dapatnya di sini adalah 800.000. Jadi ini adalah biaya minimalnya. Jadi jawabannya adalah yang C.